Oke, teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, dan selalu diberkati teman-teman. Oke, teman-teman, nih kali ini saya lagi ngeliat-liat berita. Sebenarnya mungkin udah ada yang bikin ini juga, tapi mungkin ada yang nyangkut juga di channel saya. Dari sejuta mungkin nyangkut satu mungkin. Oke teman-teman, ini sesuai judul ya. Ini Xiaomi mau buat ulah lagi teman-teman. Dia launching produk tuh Xiaomi seri 14 ya, 14 Pro sama 14 teman-teman. Kenapa kok buat ulah? Iya, sebelumnya kan saya udah bahas mengenai Realme ya, Realme GT yang ini teman-teman. Nih, GT5 24W sayang tapi ini nggak masuk Indonesia teman-teman. Walaupun udah dibahas sama Om Diar di channelnya si sama di David Gadget In udah dibahas juga sampai dikatain HP bego. Tapi dirubah sih judulnya. Iya iya sangat disayangkan sih. Kenapa nggak masuk Indonesia gitu? Sebenarnya waktu itu saya rencana kalau ini masuk saya pengen beli nih yang ini, tapi kandas. Ya sudahlah kalau nggak masuk, daripada import-import susah teman-teman. Saya juga nggak ada ini, kalau ada yang punya rekanan atau ini atau caranya gimana, karena gini teman-teman, ini yang di Shopee, di Lazada, di AliExpress semuanya tuh import nggak bisa teman-teman. Negara Indonesia tuh udah diblokir semua, maksudnya emang nggak ada negara tujuan itu. Coba deh teman-teman daftar di AliExpress nih, AliExpress ya teman-teman. Terus teman-teman ini teman-teman, eh ini tes coba, pasti your country dibilang negara anda tidak di cover gitu dalam pengiriman gitu teman-teman. Oke nggak apa-apa teman-teman, ini balik lagi ke Xiaomi. Saya lihat berita-berita Xiaomi udah luncurkan ya, tapi nggak di Indonesia belum. Mudah-mudahan masuk Indonesia ya teman-teman, 14 Pro sama 14. Oke, kita langsung lihat aja teman-teman. Ini istimewanya apa sih? Kenapa Xiaomi tuh soal apa saya bilang buat ulah. Kita lihat aja nih. Kita masuk Xiaomi 14 Pro. Kita masuk ya teman-teman. Nih kita lihat speknya. Ini tampilannya nih, kalau mau lihat gambar ini langsung picture. Nah, tuh. Dari ininya udah mewah banget, teman-teman. Ini udah curve juga. Jadi yang udah beli itel ya nggak apa-apa sih. HP murah dapat layar curve ya, tapi ya performa tapi biasa aja teman-teman. Tapi ya lumayan lah teman-teman, dengan harga segitu udah dapat curve lumayan teman-teman, udah bisa main game nggak apa-apa teman-teman. Oke nih tampilannya teman-teman, ada 5 macam berarti ya teman-teman. Ini silver, ini segala macam ya. Nih mewah banget teman-teman ya. Kita balik lagi ke spek, apa sih istimewanya. Nah kita baca nih, dia udah 5G LTE udah. Nih, 2023 Oktober 26. Berarti emang udah launching ya kemarin ya. Dimensinya sekian nih, 161 kali sekian sekian. Beratnya 223 gram, teman-teman. Ya, or atau 230 gram ya. Built-innya nih, glass front depan, aluminium frame or titanium frame, glass back, teman-teman. Nih, glass back. Jadi kaca, teman-teman. SIM-nya nano SIM NS SIM or dual SIM teman-teman. Nih. Terus udah IP68 teman-teman. Bayangin water resistant. Jadi kalau yang lagi accident, kecelakaan, kecemplung air nih, ini yang IP68 nih teman-teman. Ya udah nggak apa-apa. Tapi up to 1,5 meter ya, for 30 menit. Selama 30 menit masih bisa. Dia udah dust nih, udah dust proof juga ya, dust and water ya. Dust tuh debu teman-teman. Nah, tipenya udah LTPO AMOLED teman-teman. Terus 68 billion colors, 120 Hz gimana nih teman-teman. Udah nih yang mengerikan teman-teman. Nih 3000 nits teman-teman. Bayangin teman-teman, 3000 nits. Ini pikirannya. Ini kalau teman-teman dibuka HP lagi terik matahari masih kelihatan HP-nya teman-teman ya. Jadi dia karena tingkat kecerahannya 30 nits teman-teman. Nah, size-nya ini 6,73 inch teman-teman. Oke, screen to body rasionya 89,6%. Nah, resolusinya teman-teman amazing banget nih teman-teman nih.
522 ppi tingkat kerapatannya teman-teman. Nih, ini tajam banget teman-teman. Nah, protectionnya nih bukan Victus lagi atau gorila-gorilaan lagi nih. Dia Xiaomi Longjing Glass. Ini saya nggak tahu juga, tapi mungkin lebih bagus ya teman-teman ya. OS-nya udah Android yang 14, mantap bener. Dan bukan MIUI lagi nih, HyperOS teman-teman. Nah, udah nggak MIUI lagi teman-teman. Nah, ini chipsetnya yang luar biasa ya teman-teman. Dia mengklaim ini dia yang pertama mengeluarkan ini nih teman-teman. Nih, Qualcomm SM8650AB Snapdragon 8 Gen 3 teman-teman. Gen 3 bayangin. Kan yang terakhir Gen 2, ini udah Gen 3 dia udah pakai. 4 nanometer. Bede. Ini teman-teman, kalau lihat teman-teman lihat nih, 8 Gen 3 tuh antutunya berapa teman-teman? Nih, kita lihat ya. Kita lihat di Kill Mobile aja nih teman-teman. Nah, saya udah tadi lihat ya. Xiaomi 14 Pro ya, teman-teman nih. Ya. Tuh, 2 jutaan, 1,92 juta. Si dari Om Deddy pun di Jagat Review tuh dibilang 2 jutaan, teman-teman. Itu udah nggak habis pikir ya, teman-teman nih. Nih, antutunya teman-teman 2 jutaan, teman-teman. Tuh bayangin, aduh. Ini saya pikir nih, HP sama PC udah hampir sama, teman-teman. Udah nggak kebayang dah. Saya bingung juga nih. 2 juta nih Snapdragon Gen 3 ya teman-teman. Amazing. Oke, lanjut lagi CPU-nya octa-core bla 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 Cortex. GPU-nya Adreno 750 teman. Card slot nggak ada. Jadi micro SD-nya sudah tidak ada. Loh kenapa? Nih teman-teman lihat. Kita langsung ke variannya aja nih internal ya. Internal 256 12 GB. Ini gede banget teman-teman. 256 12 GB itu udah gede banget. Rata-rata tuh 128 udah oke lah. 8 GB nih 12. Ini yang paling rendah ya teman-teman ya. Nah, keduanya tuh 512 16 RAM-nya. Ini yang terakhir teman-teman. Wah, mencengangkan nih. Internal 1 tera, RAM-nya 16 GB teman-teman. 1 tera udah kayak hard disk teman-teman. 16 GB RAM. Udah kayak laptop teman-teman. Ininya UFS udah 4.0 ya teman-teman. Nih, kameranya teman-teman udah 50 megapiksel, udah OIS teman-teman, ya. Nih, sensor-sensornya nih. Wide telefoto ada nih 3.2 kali optical zoom, teman-teman. Ini yang kalau HP-HP yang ada optical zoom, bukan digital ya, teman-teman. Optical zoom itu jarang, teman-teman. Bisa dihitung jari nih. Jadi udah kayak kamera digital, teman-teman. Nih, bayangin teman-teman. Ya. Udah OIS ya, teman-teman ya. Terus udah ada ultra wide juga. 50 megapiksel. Ini amazing banget. Nih, ini dia teman-teman. Yang lebih ini lagi, dia udah Leica lens. Nih. Brand besar nih, Leica. Terus Sony Exmor ya. Ini Leica. Terus Hasselblad tuh juga brand-brand ini, brand-brand besar teman-teman. Brand kamera, lensa kamera yang besar nih, Leica lens. Bayangin tuh teman-teman. Terus videonya udah 8K tuh, bayangin. 8K teman-teman. 4K aja udah tajam. Saya punya Osmo Action. Saya coba 4K 60 fps aja itu teman-teman. Itu 16 giga cuman 18 menit teman-teman. Saya bilang ya ini untuk ini mah untuk konten mah udah luar biasa banget dan udah gyro ya, gyro AIS nih. Terus singlenya 32 megapiksel ya wide kamera. Jadi untuk selfie-selfie ini oke. Tuh videonya udah gyro juga. Luar biasa nih. Geleng-geleng saya ngebacanya teman-teman. Loudspeaker dan jack 3.5-nya udah nggak ada ya teman-teman zaman sekarang. Jadi udah dihilangkan. Jadi udah pakai wireless Bluetooth semua ya teman-teman. Jadi kalau mau dengar musik pakai TWS gitu ya teman-teman ya. Ini WiFi-nya udah 7 tuh teman-teman, bayangin nih. Dual band WiFi direct. Nih Bluetooth-nya teman-teman. Udah 5.4 teman-teman. Kalau TWS masih 5.3, ini udah 5.4 nih. A2DP LE lagi nih teman-teman. Ada nggak habis pikir saya. Ini kodek-kodeknya nih teman-teman. aptX HD ini LE ini udah paling tinggi nih teman-teman. Setahu saya nggak tahu juga, nggak mendalami, cuman LE ini udah tinggi banget nih teman-teman ya. Jadi kalau udah TWS yang mendukung LE, waduh, udah suaranya udah debu gitu kali ya. Udah jeduk jeduk kali ya. Udah high rate semua ya.
high musikal gitu, high sound gitu. Tuh, position GPS-nya nih, aduh, udah segala macem ada nih. NFC tuh, yes. Infrared, yes. Radio, no. Radio kalau menurut saya bisa streaming ya, teman-teman ya. Nah, USB portnya udah Type C, teman-teman ya, udah umum, tapi dia udah 3.2 Gen 2, teman-teman. Dan udah OTG. Aduh, teman-teman, saya geleng-geleng nih, teman-teman. Sensor nih, fingerprint, teman-teman ya. Udah under display, optical. Nah, ini accelerometer udah komplit nih, proximity, gyro, kompas. Dan udah ada barometer dan color spectrum, teman-teman. Nah, baterainya teman-teman 4880 mAh ya, teman-teman. Non removable. Tanggung ya, sebenarnya bikin 5000 gitu ya. Nah, chargingnya teman-teman, wow, 120 watt. Kalau yang Realme GT itu 240, ini 120 watt. Ini udah lebih dari cukup, teman-teman. 18 menit 100% diklaim nih ya. Klaimnya dia udah 18. Qualcomm 4 power delivery 3.0. Ini udah amazing banget, teman-teman. Jadi nggak perlu yang 240 itu. Walaupun cepet itu, ini udah cepet banget. Teman-teman tinggal mandi, tinggal ini juga udah penuh langsung nih. Terus dia mendukung wireless charging 50 watt ya. 40 menit penuh nih ya. Nah, reserve wireless 10 watt ya, teman-teman. Jadi bisa jadi power bank. Jadi dia ngirim ngisi. Nah, colornya black, silver, titanium, green, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Harganya, kenapa saya bilang Xiaomi buat ulah nih harganya? Ini harga ya di luar ya, teman-teman, karena di Indonesia belum masuk. Nggak tahu nanti harga masuknya berapa. Kita konversi aja ya, teman-teman ya. 650 euro ya, kita lihat ya, teman-teman ya. Nah, ini saya udah konversi 650 euro itu berapa rupiah sih nih ya, teman-teman ya. Nah, aduh, teman-teman nggak kelihatan nih, teman-teman ya. Nah, ini nih, teman-teman, kelihatan nggak? Ah, teman-teman. 650 euro itu sekitar 10,9, teman-teman. Ini belum termasuk pajak dan segala macam tetek bengek yang ada di Indonesia ya, teman-teman ya. Tapi nih, ini lumayan harganya ya, teman-teman. Tapi teman-teman, kalau dilihat dari spek yang mentok-mentok kayak gitu, ini murah banget. Hitungannya ini murah banget, teman-teman. Jadi kalau dibilang 10 juta uang mahal gitu, ya mahal. Tapi kalau dibilang apa yang kita dapat, ini murah banget, teman-teman. Ya, kalau dilihat, nggak tahu deh. Ini mudah-mudahan teman-teman nih yang 14 Pro sama 14 masuk Indonesia ya, teman-teman. Masuk Indonesia. Oke, teman-teman, nih kalau kita mau lihat nih sebentar ya ke Antutu SOC. Oh, dia nggak update nih. Dia masih 8 Gen 2 nih. Harusnya nih di atas ini 8 Gen 3 ya, teman-teman ya. Kita lihat back lagi Antutunya, teman-teman. Android 1,6 nih. Red Magic 8 Pro Plus. Tapi dia masih Snapdragon Gen 2 ya, teman-teman. Nih, kelihatan nggak, teman-teman? Nah, saya geser ya, teman-teman. 8 Gen 2 nih, teman-teman, yang saya highlight tuh. Ya, teman-teman. Ini yang 8 Gen 3 2 jutaan, teman-teman. Saya udah nggak habis pikir ya. 600 ribuan aja itu, kalau Antutu udah 500 ribuan aja itu udah tinggi, teman-teman. Udah main game sih sebenarnya udah oke-oke aja. Jangankan yang segitu, yang itel aja cuman berapa ya? 300 ribu apa berapa ya? Itu udah oke-oke aja sih gitu, teman-teman. Oke. Sekarang kalau teman-teman mau lihat, kita bandingkan ke yang 14 kali ya. Kita coba lihat apa sih bedanya yang 14 Pro sama yang 14 ya. Kita lihat diferensiasinya ya. Oke, lihat. Nah, dimensinya, teman-teman ya. Ini dimensinya beda, beratnya juga beda, lebih ringan nih beratnya. Terus built-innya glass back silikon polimer ya, teman-teman. Nih beda nih, aluminium frame. Oh, kalau yang Pro glass back dan ini aluminium frame ya, teman-teman ya. Glass back dia nggak sama deh nih. Ini glass back juga ini. Ini ada silikon polimer nih. Ya nggak ngerti lah, teman-teman ya. Nah, ini nih. Displaynya, teman-teman, beda ya. LTPO AMOLED, yang ini LTPO OLED, teman-teman ya. Sisanya sama.
Nah, size screennya itu yang Pro itu 6,73 teman-teman. Yang ini 6,36. Teman-teman ya, bisa lihat ya teman-teman ya di layar ya. Nah, density-nya juga dia lebih rapat kalau yang Pro 522, tapi yang nggak Pro 460 oke lah teman-teman. Kalau yang ini pun ini 460 tinggi banget teman-teman. Jadi masih oke. Nitsnya juga mengerikan 3000 nits teman-teman. Sama variannya nih ya cuman beda kalau yang di yang nggak Pro tuh ada yang 8 GB ya internalnya. RAM-nya 8 GB. Sama modul main kameranya sisanya sama, yang ininya aja nih satu biji nih beda nih teman-teman. Sisanya ini sama ini nih AF ya teman-teman. Masih oke lah. Nah, USB Type C-nya yang ini yang Pro Gen 2, yang ini masih biasa teman-teman. Terus perbedaannya lagi adalah di baterai teman-teman. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak teman-teman. Baterai dia 4880 yang Pro, yang nggak Pro ini 4610 teman-teman. Dan chargernya cuma 90 watt. Kalau yang Pro ya masih oke lah teman-teman. Jadi kalau mau beli ini masih oke banget nih teman-teman. Harganya juga lumayan ya. Dan dia udah Leica lens juga nih teman-teman. Jadi chipsetnya aja masih sama nih teman-teman. Ya, masih oke banget kalau menurut saya sih. Tuh, dia ada pink teman-teman. Kalau yang nggak Pro itu ada pink. Dan nggak ada titanium. Kalau yang Pro itu ada titanium tapi nggak ada pink. Nah ini nih abotnya nih ya. Dia harganya 520, yang Pro 650. Coba kita lihat ya. 520 ya, benar nggak ya? Kita lihat ya, 520. Kita lihat berapa itu? 8,7 teman-teman. 8,7. Nih, teman-teman ya bisa lihat ya harganya. Kalau yang tadi kan 650 ya, teman-teman ya. 650 atau 10,9. Oke teman-teman, bedanya nggak terlalu jauh teman-teman. Jadi kalau yang emang belum beli ini mantap nih teman-teman. Emang agak mahal teman-teman, tapi worth it banget, malah lebih worth it dah pokoknya teman-teman. Ini patut dipertimbangkan teman-teman. Walaupun saya bukan review secara real ya teman-teman. Ini kayak Realme aja kan pernah direview sama Om Diar tuh real. David Gadgetin real ya. Kalau saya kan cuman lihat di spek gitu. Tapi sayang nggak masuk Indonesia teman-teman. Nah ini mudah-mudahan dia akan masuk Indonesia ya teman-teman ya. Baik yang Pro maupun yang 14. Tapi beda sedikit sih kalau ini. Cuman di ininya ya. Teman-teman ini mantap banget sih. Mantap jiwa ya teman-teman. Mempesona ini. Mantap jiwa nih. Luar biasa banget. Oke teman-teman, mungkin informasi dari saya cukup sekian. Bagi teman-teman yang masih menahan-nahan, mungkin nggak kedapatan itel kemahalan waktu pas launching. Mantap nih waktunya teman-teman ya, tinggal sabarin aja beli teman-teman ya. Beli nggak rugi teman-teman, apalagi mau bikin konten apa nih, mantap jiwa nih teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe di channel saya channel Amazing Finger, channel yang gado-gado, channel nggak jelas, tapi saya berusaha menyajikan informasi yang bermanfaat ya teman-teman, yang bukan hoak, bukan cuman gosip, cuman nyari viewer ya teman-teman ya. Oke, banyakan yang kayak gini-gini teman-teman kurang diminati teman-teman. Orang-orang senangnya gosip, dengar berita-berita yang viral, entah benar apa enggak, didengerin, dicaplok, ditelen. Itu teman-teman. Oke. Teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe, di share, di like, di komen ya teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan diberkati. Oke teman-teman, sampai jumpa di video konten selanjutnya. Dadah.